Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Primaya, bertemu kembali di live IG Primaya Hospital. Pada kesempatan siang hari ini, perkenalkan saya Susi yang akan menjadi moderator pada live IG siang ini. Dan saya sudah bersama dengan Dr. Palwita. Selamat siang dokter. Selamat siang, Mbak Susi. Nah, pada kesempatan siang hari ini kita akan membawakan tema yaitu mengenai kegawat daruratan medik dalam kedokteran gigi di masa pandemi COVID-19. Sebelum kita lanjutkan, saya akan membacakan terlebih dahulu dok profil dari Dokter Palwita, sedikit aja ya dok ya. Dokter Palwita, Dokter Gigi Palwita Suryadi, lahir di Jakarta 2 Juni 2020. Beliau merupakan dokter gigi di Primaya Hospital Bekasi Utara dan telah menyelesaikan pendidikan sebagai dokter gigi di Universitas Profesor Dr. Mustopo ya dok ya. Baik dokter, dokter bagaimana kabarnya dok? Baik, baik ya dok ya, alhamdulillah. Mbak Susi gimana? Alhamdulillah dok, baik juga. Nah, bagaimana dok, apa saja yang berubah di masa pandemi ini? Berubah banyak ya, yang berubah ya. Untuk kita sendiri, untuk tindakan di rumah sakit juga banyak yang tidak bisa kita lakukan selama masa pandemi ini. Terus kita juga kebanyakan di rumah, ya kan, seringnya di rumah. WFH ya dok ya. Terakhir sempat cuti selama masa pandemi ini karena memang kan kita ada beberapa tindakan ya dok ya yang belum boleh dilakukan selama pandemi COVID. Dan ternyata kebetulan kita kemarin bisa untuk telemedicine ya dok sementara, tapi sekarang kita sudah bisa operasional kembali begitu. Nah, untuk sahabat Primaya Hospital yang ingin melakukan konsultasi secara langsung dengan dokter kami, tidak perlu khawatir ya dok ya. Primaya Hospital telah melakukan alur pemisahan pasien dok. Jadi ada alur pemisahan pasien antara pasien yang ada indikasi COVID dengan yang tidak. Itu kita sudah ada alur sendiri-sendiri. Dan Primaya Hospital aman terpercaya ya dok ya. Begitu. Nah, sebelum masuk ke perbincangan lebih dalam dokter, kita buka dengan pertanyaan dulu, apa sih dok yang berubah di poli gigi di masa pandemi COVID-19 ini? Yang berubah ya sebenarnya ada beberapa persiapan yang harus kita lakukan sebelum kita menerima pasien di dalam poli gigi gitu ya. Seperti dulu kita bisa bebas hanya pakai Snelly seperti ini atau hanya pakai baju gitu biasa ya, dok, gitu, kita bisa tangani pasien. Sekarang kita harus pakai APD level 3. Betul. Lalu untuk screening pasien dulu kan sebelum melakukan tindakan, dan ada beberapa alat yang seperti vakum. Terus ada yang harus kita siapkan juga supaya kita semua aman, insya Allah aman, sehat, bisa menangani pasien dengan aman, maksimal gitu ya. Iya. Baik, mungkin kan sahabat Primaya yang di rumah juga agak ragu-ragu, kadang takut, aman nggak sih ke dokter gigi di Primaya Hospital? Tenang aja, kita sudah menerapkan alur pemisahan pasien dan pastinya sudah ada screening terlebih dahulu ya dok ya. Nah, berkaitan dengan tema kita, dokter, apa saja sih dok yang berkaitan dengan keadaan atau kasus yang termasuk dalam kegawat daruratan dalam kedokteran gigi? Dan mungkin bisa dibantu dok diberikan salah satu contoh kegawat daruratan yang sering dialami oleh pasien itu seperti apa sih gitu. Oh ya, jadi contohnya begini, misal seringnya seperti ini, ada beberapa pasien yang mungkin sudah lama berkonsultasi saya lewat WA atau IG juga bisa gitu ya. Jadi sering mereka, dok gigi saya sakit banget nih dok, saya pengen banget ke rumah sakit tapi saya takut gitu ya. Iya, betul. Karena keadaan seperti ini sekarang orang juga takut banget ke rumah sakit gitu ya. Pasti dok, saya juga kadang agak, aduh ini gimana nih, pernah sempat kemarin kan ada ngilu-ngilu sedikit di gigi, terus ada teman juga yang mau scaling, aman gak sih scaling gitu-gitu, mungkin nanti sekalian disinggung juga ya dokter ya. Iya, seperti itu. Jadi saya bilang ya kalau memang sudah tidak tertahankan lagi dan memang kan tidak ada beberapa kasus yang tidak bisa kita terus-menerus dikasihkan oral medicine gitu secara minum obat gitu kan, minum obat terus, premedikasi tidak bisa kita lakukan terus-menerus. Jadi ada tindakan yang harus kita lakukan
supaya sakit itu mereda, supaya bengkak itu hilang gitu ya. Iya betul. Jadi paling enggak untuk penanganan awal terlebih dahulu bagaimana ya dok iya, ya, benar. begitu. Nah nanti insya Allah ya memang harus datang, itu memang harus ke rumah sakit, karena memang tidak bisa hanya kita minum obat dan sembuh gitu. Iya. Jadi gitu ya. Kalaupun kita minum obat terus-menerus juga kan untuk jangka panjangnya juga kurang baik gitu. Iya. Untuk peresepan antibiotik juga kadang kita juga harus dengan resep dokter, jadi nggak bisa sendiri gitu kan ya. Dengan beberapa kasus peradangan kan kita butuh antibiotik gitu Iya, kan ya. Nah iya. itu juga pasien tidak bisa dengan semena-mena menentukan sendiri kan. Iya betul. Saya masih minum obat ini ya dok, gitu kan nggak bisa. Jadi harus memang terus ibaratnya harus konsultasi dengan Secara kami langsung dilihat keadaannya seperti apa gitu ya kita dok. lihat klinisnya dari gigi tersebut ya, jadi memang harus ke rumah sakit gitu. Jadi insya Allah aman sih ya. Baik, siap dok. Iya. Dokter, mungkin sahabat-sahabat Primaya yang di rumah yang mau bertanya silahkan ya dok ya, ketik di kolom komentar. Nah nanti kita akan coba diskusi dengan Dokter Palwita. Siapa tahu nanti kita akan memberikan solusi-solusi terbaik ya dok ya. Amin. Terkait dengan tema kita pada siang hari ini. Iya. Nah dok, apakah ada kondisi-kondisi kegawat daruratan tertentu dok yang mengharuskan pasien untuk segera datang ke rumah sakit untuk memeriksakan gigi? Oh iya, Gitu. iya. Jadi memang ada beberapa kondisi kegawat daruratan dalam tindakan kedokteran gigi ini. Seperti contohnya, misalnya pasien ya seperti tadi, kayak dia sakit gigi terus menerus, udah dikasih obat terus menerus, tapi tidak sembuh-sembuh juga gitu ya. Nah itu memang harus dibawa ke rumah sakit, kita tangani. Lalu ada juga pembengkakan di gusi gitu ya. Pembengkakan gusi. Kadang-kadang pembengkakan itu bisa sampai menutup jalan nafas gitu. Jadi kalau sudah ada pembengkakan di bawah rahang gitu ya, kadang bisa menutup jalan nafas, dan kan bahaya kalau nggak segera dibawa ke rumah sakit gitu. Betul, ya. Jadi betul. harus kita tangani segera gitu. Terus atau dengan anak-anak nih, misalnya kasus yang dia giginya patah saat bermain gitu kan ya. Kadang orang tua langsung panik kan. Iya, pasti Aduh dok. gimana nih dok, mau ke rumah sakit tapi takut gitu kan. Apalagi kalau udah berdarah-darah gitu. Sedangkan Aduh, itu ini udah gimana nih? bingung. Orang tua juga bingung mau ngapain Iya. kan ya. Aduh gimana nih dok. Akhirnya, nah itu memang harus dibawa ke rumah sakit karena harus kita tangani. Lalu ada juga yang beberapa kasus ya itu saya bilang udah berapa sudah diobati tapi tidak kunjung reda sakitnya atau bengkaknya gitu. Seperti Berarti harus segera dibawa ke dokter gigi untuk segera ditangani ya dok ya. Bahwa Betul. kita nggak boleh menunda, takutnya nanti ternyata ada pembengkakan sampai mempengaruhi jalan nafas, itu kan pasti sangat Bahaya mengganggu banget. banget Iya, dan iya. bahaya ya dok Bahaya ya. banget ya. Oke, baik dok, kita lanjut ke berikutnya ya dok ya. Oke. Kira-kira nih dok, dari segi medis, tindakan dengan alat-alat yang ada di poli gigi apakah tersebut aman digunakan saat masa pandemi ini dokter? Dan kira-kira bagaimana standarnya dok? Ya, jadi yaitu seperti saya jelaskan sebelumnya, awal-awal kita pasti melakukan screening dulu kan, screening pasien. Lalu di poli giginya sendiri, di tempat kita praktek itu segala peralatan termasuk dental unit, dental chair itu dimana kita harus mendudukkan pasien, alat-alat sudah pasti kita steril, kursi juga udah di steril, ruangan juga di steril gitu kan. Terus setiap mereka mau masuk, setiap kita mau ganti pasien, kita steril dulu semua. Oke, Dari alat, ruangan, terus kursi gigi itu kita bersihin dulu, dan kan udah ada perawat juga kan yang bantu gitu. Terus ya itu semua sudah kita lakukan, dan ada alat juga yang jadi selama masa pandemi ini juga kita kan tidak boleh berada di ruangan yang tertutup. Betul. Ya benar-benar tertutup gitu. Harus ada ventilasi atau ibaratnya kayak jendela yang terbuka gitu, supaya ada sirkulasi udara dari luar ke dalam, dalam keluar gitu ya. Jadi nggak di dalam gitu kita. Dengan udara itu, apalagi dengan pasien yang misalnya pasien anak pasti ditemani oleh ibunya kan. Iya betul. Nah, itu juga salah satu pembatasan. Misalnya ibunya datang dengan 2 anak ya, sementara anaknya yang satu
bisa nggak kita tunggu dulu di luar dengan bapaknya gitu, nggak boleh masuk rame-rame di dalam gitu. Di dalam Takutnya ruang nanti praktek. semakin banyak yang berkumpul di situ, Iya. sirkulasi udara jadi nggak bagus juga Betul, ya dok ya. iya, kita mencegahnya dengan seperti Oke, itu. baik ya, ya, dokter. bisa. Nah, ini juga banyak sekali dok yang bertanya ya. Nah, tadi ada titipan juga dari teman bahwa kira-kira aman tidak sih dok melakukan scaling gigi di masa pandemi ini? Jadi scaling itu kan tindakan yang tidak urgent ya, tidak Iya, emergensi betul, sebenarnya. betul. Jadi untuk dibilang aman ya aman sih, tapi bukan tindakan emergensi yang bisa kita lakukan saat ini gitu. Karena untuk di poli gigi sendiri di Rumah Sakit Primaya Utara kita sudah punya suction aerosol. Iya. Jadi setiap pasien kita kerjakan ada kita menggunakan high speed atau bore atau scaler itu uap yang atau aerosol yang keluar dari alat itu sudah ada suction yang menyedot aerosolnya itu. Jadi kalaupun perlu banget scaling ya bisa sih. Bisa dalam kondisi mendesak mungkin udah nggak pede banget, aduh besok atau aku mau kondangan. kadang gini mbak, kayak scaling mungkin karena karang giginya sudah banyak, gusinya jadi bengkak. Iya. Nah itu bisa kalau ya dok itu ya untuk kasus-kasus boleh. lama nggak di scaling ternyata Nah, bisa sampai membuat gigi bengkak. ya, Dok? betul, gigi bengkak dan lama-lama entah kalau dia gosok gigi berdarah terus biasanya begitu. Nah itu boleh. Bisa. Karena itu termasuk emergency case ya kalau Baik. seperti itu. Tapi kalau misalnya ya karang giginya ada dok sedikit misalnya gitu ya kita tunda dulu Lebih lah. baik ditunda Ya, dulu. Jadi betul. kalau teman-teman sahabat Primaya yang mau scaling ternyata kalau udah dalam kondisi mendesak, Iya. karang giginya udah banyak sampai mengakibatkan bengkak Atau terus perdarahan berdarah ya ya, dok ya. iya, betul. Nah itu salah satu kegawat daruratan yang harus segera diperiksakan ke dokter gigi. Boleh, Begitu. betul. Tapi kalau memang masih sedikit-sedikit mungkin masih bisa ditunda dulu ya dok Iya, ya, iya, begitu. betul. Nah baik dokter. Selanjutnya dok, terus ini dok ada pertanyaan dari sahabat Primaya. Ya. Nah, siang dokter, saya mau bertanya untuk sementara penghilang sakit gigi karena tumbuh gigi bungsu apa ya dok ya? Karena saya minum obat konstan pun masih terasa sakit. Nah ini dari akun IG Novita Ananda. Baik, iya. silahkan dokter dijawab. Boleh. Jadi begini, untuk konstan ya, jadi bisa sekarang juga untuk obat Mbak Novita Ananda bisa dibantu dengan obat kumur yang mengandung povidone iodin. Saya kebetulan nggak bawa lagi ya Povidone contohnya. iodin itu kayak sejenis betadine gitu ya dok Iya ya? betul. Nah itu paling baik untuk mengatasi radang dan mengurangi radang gitu. Selain kita minum obat secara oral ya kayak tadi dia minum konstan, untuk antibiotik kan karena kita harus sesuaikan dengan kondisinya dia. Betul. Kita nggak bisa langsung Iya. kasih antibiotik gitu ya. Kalau mau Mbak Novita Ananda tadi dibantu dengan penggunaan obat kumur selain konstan. Oke, Ah, siap. ya. Atau mungkin Mbak Novita Ananda mau konsultasi dulu ke Boleh. dokter Palmita, silakan ditunggu ya dok ya. Oke, siap dokter. Iya. Dok, ini ada pertanyaan lagi dokter. Terus ini dok, ada pertanyaan dari sahabat Primaya. Kenapa ya dok gigi tiba-tiba nyeri dan bengkak padahal sebelumnya tidak ada keluhan apapun? Gitu. Ya kadang ada beberapa kasus gigi yang sensitif yang mungkin sebelumnya tidak kelihatannya tidak berlubang gitu ya. Ya masa-masa pandemi ini mungkin dia ya mungkin sering di rumah atau jadi sering banyak mengkonsumsi makanan atau minuman gitu yang tanpa disadari lama-kelamaan akan menyebabkan karies atau lubang gigi yang tidak bisa dilihat oleh mata langsung gitu ya. Betul. Gitu ya, mungkin dari situ pertama. Atau bisa juga kasusnya seperti tadi Mbak Novita, gigi bungsunya mulai tumbuh. Nah gigi bungsu itu kan tumbuhnya mulai usia 18 bisa sampai ke 40 tahun gitu. Baik, Jadi memang jangka waktunya panjang. Jadi mungkin dari situ juga bisa gitu. Jadi ada karies yang tidak terdeteksi atau lubang gigi yang tidak terdeteksi, atau ada gigi bungsu yang tumbuh, atau ada karang gigi juga bisa juga. Bisa juga ya dok ya. Berarti karang gigi itu nggak cuman menyebabkan bengkak dan juga perdarahan Benar. tadi, tapi bisa
menjalar ke yang lain-lain Betul. juga. Bisa juga Iya, membuat gigi iya. jadi ngilu ya, karena karang gigi kan ini apa, semakin lama dia akan membuat gigi semakin keropos gitu kan. Jadi ya, lubang giginya, kariesnya tertutup oleh karang gigi, disitulah dia dikiranya oh itu karang gigi dong, bukan lubang gitu ya. Ternyata Ternyata setelah pas kita diperiksa, bersihin, Pak, dibersihin, oh ini lubangnya ternyata dari sini, dari yang tertimpa karang iya, gigi iya. itu. Dan gitu. ternyata banyak juga ya dok ya kasus-kasus seperti itu ya dok. Ya betul, banyak. Baik. Nggak ketahuan, tidak terdeteksi. Atau di sela-sela gigi gitu, kadang kita suka pakai tusuk gigi, ya kan? Betul. Ya apa, ada sisa makanan rasanya nggak enak, akhirnya kita ambil tusuk gigi, congkel deh itu ya kan. Bukannya tambah bersih, malah tambah masuk kotoran, akhirnya tambah banyak di dalam situ, tidak bisa dibersihkan dan menyebabkan menjadi karies yang tidak terlihat gitu. Dan biasanya untuk kasus-kasus karies yang tidak terlihat itu setelah dibersihkan ternyata udah ketahuan ada lubang, itu biasanya alternatif untuk tindakan selanjutnya apakah memungkinkan harus ditambal lagi atau mungkin harus dicabut, itu tidak. gimana dok cara menentukannya? Jadi sebisa mungkin memang kita menghindari tindakan pencabutan kalau memang itu karies masih bisa ditambal atau dirawat secara perawatan saluran akar gitu ya. Insya Allah kalau masih bisa ditambal ya pasti kita tambal. Perawatan dulu kita tambal. Baik, Ya. dokter, ini ada pertanyaan lagi dari akun Instagram Uti Suwerdi 3666. Ya. Dok, kalau penyebab gigi tumbuh lebih apa ya? Kira-kira ini anak saya giginya tumbuh di bagian dalam atas depan. Jadi giginya kayaknya banyak nih. Ada gigi yaitu ini apa namanya, ada beberapa kasus seperti itu. Jadi nggak tidak bisa kalau memang dia mau mempertahankan estetiknya ya bisa diambil gitu ya. Tapi kalau dia tidak mengganggu ya nggak masalah gitu, selama anaknya tidak merasa terganggu dengan tumbuhnya gigi itu gitu. Betul. Tapi kalau untuk anak-anak kecil itu sendiri kan biasanya masih gigi susu ya dok ya, masih ada kemungkinan ya dok untuk perbaikan di kedepannya begitu. Ya, masih kita bisa perbaiki, atau memang itu kondisinya ada dua gigi yang apa namanya, kalau orang-orang biasa nyebut gingsul gitu ya dok ya. Kalau gingsul biasanya ini bukan kelainan, tapi dia pengaruh dari rahang gigi yang sempit, rahang mulutnya, rahangnya yang sempit, giginya besar-besar, atau genetik dari ibu dan bapaknya gitu bisa ya, jadi genetik percampuran. Tapi biasanya kalau gigi gingsul malah banyak yang senang jadi manis ya. Oke dok. Nah ini ada pertanyaan lagi dokter dari akun Instagram Gratis Kasonya. Nah ini pertanyaannya, dok saya mau cabut gigi, tepatnya akar gigi dok, harus swab dulu kah dok? Begitu dokter, silahkan. Kalau untuk pencabutan gigi ya, jadi sebelumnya kan sudah ada screening pasien dulu Iya, ya, betul. sebelum kita lakukan tindakan. Kalau untuk swab sih sebenarnya untuk amannya ya silahkan kalau ingin melakukan swab, tapi kalaupun tidak, nanti kan selain swab untuk pencabutan gigi standarnya memang kita harus tensi dulu, cek tekanan darah dulu, lalu gula darahnya, apakah gula darahnya normal, tinggi atau rendah gitu kan. Nah kalau semuanya itu sudah normal, apakah ada kelainan jantung, walaupun masih muda kita nggak tahu ya, namanya berarti penyakit menjadi ya. kontraindikasi juga nih dok, atau mungkin perlu hal-hal yang diperhatikan kalau hubungannya dari penyakit jantung itu sendiri dengan cabut gigi? Iya kan, karena kalau pas saat pencabutan kan otomatis rasa takut itu meningkat ya. Iya. Kadang belum lihat dokternya aja mau masuk ke ruangannya udah aduh jadi nggak nih ya, udah pada panas dingin basah gitu, semua tangan ya, udah dok. pada rasa gitu kan. Nah itu kan meningkatkan kerja jantung ya kan, bahaya ya, bahaya. Iya, makanya Jadi nanti waktu ditensi lagi ternyata udah tinggi gitu. Jadi untuk swab tidak terlalu diajukan, nggak apa-apa. Kalau mau tidak swab juga tidak apa-apa. Tapi yang lebih kita perhatian ke tadi tensi darah, lalu gula darahnya. Gula darah, kalau gula darah itu nanti mengarahnya kemana tuh dok? Ya pas setelah dia pencabutan, selesai pencabutan, masa penyembuhannya itu ya, dok, yang berbahaya jika
gula darahnya tinggi gitu. Lalu dengan penyakit jantung tadi ya, itu sih yang paling utama sebenarnya, itu yang harus kita periksa dulu. Selain swab gitu wajibnya ya dok yang ya. wajibnya Kalau untuk gula darah sendiri nih dok, ternyata tahu tinggi tapi ternyata pasien sudah benar-benar aduh gawat nih harus cepet-cepet ditanganin gitu, gimana dok? Apakah tetap menunggu gula darahnya itu turun dulu? Jadi kita konsul ke dokter penyakit dalam. Kalau beliau menyatakan oke, ya oke, kita cabut. Iya, jadi langsung cabut. Benar, nggak bisa juga kita tentukan sendiri ya, karena gula darah pengaruh banget pada saat penyembuhan luka setelah pencabutan. Baik, terima kasih dokter. Iya. Dokter, ini dari akun Instagram Baratiska Sonia. Baik dokter, terima kasih ya dok. Gitu. Oke, sekali lagi ya dok, Primaya Hospital telah menerapkan protokol kesehatan kepada seluruh pengunjung rumah sakit, seperti pengecekan suhu tubuh, mewajibkan pengunjung memakai masker, dan juga mencuci tangan sebelum masuk ke gedung rumah sakit. Nah, Primaya Hospital aman terpercaya ya dok ya. Oke, lanjut lagi. Nah dok, apakah kasus-kasus kegawat daruratan di kedokteran gigi yang mungkin mengharuskan pasien untuk menunda tindakan-tindakan tertentu? Contoh untuk menunda cabut gigi tadi sebenarnya sudah ya dok ya, tapi apakah selain itu ada yang harus ditunda dulu? Selain mungkin gula darahnya tinggi, tensinya tinggi, biasanya ini nggak usah dilakukan dulu, sementara nanti kita tunggu sampai keadaannya seperti ini, begitu ada dok? Pada saat pencabutan gigi? Iya. Iya, itu seperti itu. Jadi walaupun tidak masa pandemi, tidak masa COVID ini terjadi, selalu kan saya bilang sebelum kita mau melakukan tindakan pencabutan gigi harus ada seperti tadi, kita tensi dulu. Betul. Pasien, pemeriksaan gula darah, lalu jantung. Kalau jantung tidak perlu pemeriksaan, kita hanya anamnese, tanya jawab dengan pasien apakah sama ini ada ya pengobatan atau terapi yang dilakukan untuk penyakit jantung. Kalau misalnya dari salah satu itu memang ada yang tinggi, yang tidak standarnya tidak sesuai dengan yang harus kita lakukan, ya tidak bisa kita lakukan, seharusnya ditunda dulu ya. Berarti tetap menunggu kondisinya memungkinkan baru dilakukan pencabutan gigi. Berarti perawatan dulu ya dok ya, perawatan, jadi, konsultasi, baru nanti kalau sudah ini sudah bisa nih untuk dilakukan pencabutan, baru kita go ya dok ya. Oke, nah tadi sempat membahas tentang gigi berlubang ya dok ya. Kira-kira buat tips-tips teman-teman sahabat Primaya yang di rumah biar menghindari dari gigi berlubang, kadang kan itu tadi dok, kelihatannya kok cuman kayak karang gigi, tapi ternyata setelah dibersihin ternyata lubangnya gede banget. Nah itu gimana dok tips-tipsnya? Untuk gigi berlubang, pencegahan terhadap gigi berlubang bisa kita lakukan dengan cara pembersihan, seperti setelah makan bisa kita gosok gigi, lalu kita gunakan dental floss kalau memang ada waktu untuk menggunakan dental floss gitu ya. Lalu ada sekali yang penting saat ini adalah penggunaan obat kumur yang mengandung providon iodin itu. Untuk menghindari dari peradangan tadi ya dok ya? Betul, untuk menghindari peradangan dan mencegah virus yang sudah masuk ke dalam mulut. Karena yang masuk ke dalam mulut yang menyebabkan, awalnya kan dari droplet yang ada di dalam mulut gitu kan. Betul dok. Virus COVID itu, terus dia masuk ke tenggorokan lalu menyebar ke seluruh tubuh gitu. Jadi awal-awal ini ya dok ya, awalnya ya dok ya, dari gerbang itu, depannya. Gerbang depannya itu yang harus kita cegah supaya dia tidak menyebar kemana-mana gitu ya. Jadi begitu, salah satu pencegahannya bisa kita lakukan dengan berkumur itu, obat kumur yang mengandung providon iodin. Di malam hari sebelum tidur, setelah gosok gigi, di malam, apalagi yang masih aktif bekerja, kalau bisa kita pulang kerja itu mandi dulu gitu kan, sebelum ketemu sama anak-anak tuh, sebelum ketemu dengan keluarga, apalagi yang masih bertempat tinggal dengan orang tua yang rentan sekali terkena COVID ini ya. Jadi pulang kerja langsung kita bersih-bersih, mandi, gosok gigi, kumur betaid itu, providon iodin itu, baru bisa deh beraktivitas dengan keluarga gitu ya. Kalau bisa jangan dulu hai dengan keluarga. Karena kalau udah langsung selametin diri, maksudnya jangan sampai keluarga terkena
virus yang ada di luar Betul. nih. Aduh, sekarang udah nggak tahu lagi siapa yang kena karena OTG banyak Iya, ya. betul. Gitu. Orang tanpa gejala banyak ya, Dok. Apalagi Benar. kalau kita udah sampai di rumah. Kadang-kadang dengan merasa dengan keluarga sendiri aja aman lah begitu. Kadang Iya. kita langsung buka masker, Betul. langsung ngobrol, salim dan lain sebagainya Betul. tanpa terus kita lupa cuci tangan, Betul. kita lupa kumur-kumur dulu, kita Iya. ngobrol sama anak mungkin langsung pelukan, langsung Iya. dicium-cium Benar. gitu ya, Dok ya. Siap, Dok. Iya. Nah, kembali kami informasikan bagi sahabat Primaya Hospital yang ingin melakukan screening COVID-19 seperti rapid test atau dengan swab test, kami menyediakan pemeriksaan dengan layanan drive-thru dan juga dengan home care. Nah, jadi tim kami yang akan langsung ke rumah maupun ke kantor sahabat Primaya apabila menggunakan sistem home care ya, Dok ya. Dan tetap Primaya Hospital aman terpercaya. Nah, untuk info pendaftaran bisa menghubungi di nomor pendaftaran kami melalui WhatsApp ke 0812 9286 4217 gitu. Nah, selanjutnya, Dok, jadi tadi kan Dok Ya itu, kadang saya juga bingung karena untuk ini ya, untuk kasus dengan karang gigi yang banyak. betul. Ya, kayak biasanya perokok juga banyak ya karang giginya. Jadi saya suka bilang sama pasien, saya bilang ini, emang rasanya apa sih kalau karang giginya banyak? Kok betah? Gitu kan, kadang suka kayak gitu ya. Dulu zaman pandemi, sebelum pandemi gitu. Dia bilang, iya gitu deh, dia kayak ada keset-keset katanya. Rasanya juga, mulutnya kan rasanya gak enak kan, pasti ada timbul bau. Iya, Kalau karang gigi betul. sudah banyak, otomatis mulut lebih bau, ya, menimbulkan bau yang kurang sedap. Ya, sebenarnya juga membuat tidak percaya diri ya, Dok ya. Dan mengganggu orang lain ya. Kadang kita ngomong juga kan, nanti dia mungkin nggak mau ngomong sama kita, tapi ternyata dia merasa terganggu dengan keadaan kita gitu. Betul. Ya, gitu, dengan adanya karang gigi itu. Paling gitu, saya bilang suka saya ledekin pasien tuh, Pak kasihan dong misalnya istrinya gitu, atau kasihan dong temennya masa kayak gini mulutnya dibiarin aja. Betul. Gitu kan. Seharusnya kalau bersih kan jadi kita juga nyaman. Untuk diri kita sendiri, kita harus menjaga kesehatan diri kita sendiri ya kan. Itu kan yang paling penting, kita hargai diri kita sendiri supaya orang lain juga nyaman menghargai kita dengan ya, Dok ya, keberadaan dan juga kita. nggak terganggu Betul, gitu. betul, betul, Oke, betul. Dok. Sebenarnya gini, Dok, kalau karang gigi itu yang paling banyak menyebabkan faktor ini cepat banget menebal. Kadang kan orang-orang juga beda-beda ya, Dok ya. Ada yang mungkin selama 6 bulan itu udah tebel banget, tapi ada yang mungkin 6 bulan masih bersih, sampai mungkin 1 tahun aja masih karang giginya tipis. Nah, itu biasanya apa? Biasanya dari faktor ada posisi gigi juga. Kalau misalnya giginya berjejal, gigi yang bertumpuk-tumpuk gitu ya, kadang kan ada yang nggak rapi giginya ya, itu juga gampang sekali terbentuknya karang gigi. Yang kedua, faktor sistemik, kalau dia punya gula darah yang tinggi, biasanya lebih mudah juga. Gula darah tinggi juga berpengaruh ya, Dok. Karang giginya gampang timbul gitu. Walaupun kita udah pernah bersihin nih, misalnya Dok, kayaknya aku baru bersihin 2 bulan nih, 3 bulan kok udah karang gigi udah banyak lagi ya, nggak kayak orang-orang perasaan tahun nggak ada tuh karang gigi gitu ya. Itu biasa itu dari penyakit sistemik juga bisa, dari terutama gula darah yang tinggi gitu ya. Sama perokok juga gampang sekali timbul karang gigi. Kalau untuk karang gigi itu berarti juga berpengaruh juga ya, Dok ya, cara untuk pembersihan gigi juga berpengaruh. Contoh nih, gosok giginya caranya gimana, itu juga akan berpengaruh juga Ke karang giginya? Iya, betul. Ke karang gigi ya bisa pengaruh. Tidak hanya ke karang gigi tapi juga bisa pengaruh. Jadi kadang gini, ada juga pasien datang dengan keluhan gigi yang ngilu banget gitu, nyeri banget gitu, yang ngilu banget. Padahal dia seperti tadi ngerasanya tidak ada lubang. Ternyata giginya banyak yang terkikis emailnya, atau kita bilang abrasi ya. Itu disebabkan oleh karena menyikat gigi yang terlalu keras. Jadinya bisa
tipis gitu ya Iya, dok ya, emainya lapisan jadi giginya. terkikis gitu, karena kita gosok terus begini, gosok gigi kadang-kadang kan biar bersih nih dok. Iya. Saya ini kan udah kenceng banget. Saya banget itu gitu. dok. Kadang kalau pilih sikat giginya, Betul. kadang kan ada yang soft, ada Betul. yang medium, Betul, ada yang sayang. hard ya dok ya. Betul, betul, betul. Nah, kadang kalau nggak pilih yang benar-benar kaku, tuh Iya. kayaknya nggak ini Ya, banget. dengan kebiasaan, karena itu cara menyikat gigi juga sebuah kebiasaan ya, suatu kebiasaan. Jadi kadang orang yang sudah terbiasa membersihkan giginya terlalu kenceng, Betul. diharapkan memilih, ya solusinya memilih sikat gigi yang bulunya soft, Lembut. yang halus gitu ya. Nah, dengan cara penyikat giginya juga ada aturannya sebenarnya gitu ya. Kita harus melakukan sirkulasi pada saat menggosok gigi itu, tidak hanya di bagian permukaan gigi ini saja yang digosok, tetapi gusinya juga ikut dimasaj gitu ya. Jadi ada aliran darah yang terus mengalir yang menyebabkan sehat di gusinya. Di gusi, karena Iya. peredaran darahnya tadi lancar ya dok Lancar, ya. betul. Nah itu ya itu seperti itu. Jadi kadang pasien maunya giginya bersih, dia sikat giginya keras-keras, akhirnya malah timbul masalah lain. Iya. Bukannya bersih, malah giginya jadi abrasi, Betul, dokter. yang giginya jadi ngilu. Nah itu sebabnya bisa dari situ. Gigi sensitif yang iya benar ya dok ya, Iya, gigi sensitif betul. bisa jadi penyebabnya dari situ tadi. Dari Kadang abrasi gigi ya. makan panas dikit atau mungkin dingin sedikit udah aduh dok ini gigi saya ini Iya. banget gitu. Seperti ada juga kalau kita suka makan bakso nih ya kan, Bakso. panas-panas Waduh, ya. enak banget tuh, Dok, Minumnya apalagi es teh hujan-hujan. manis nih yang dingin-dingin ya. Iya. Itu sebenarnya juga merusak permukaan gigi ya kan, lama-kelamaan karena dari temperatur yang panas sekali ke yang dingin sekali kan nggak baik, jadi bisa menyebabkan namanya cracked tooth syndrome. Jadi permukaannya jadi kayak Ada yang pecah-pecah gitu gitu ya, ya. crack gitu ya. Nah itu kan juga bisa menyebabkan ngilu. Nah, berarti sebaiknya ditunggu agak anget-anget dulu baru Iya. bisa di ini ya dok ya. Pelan-pelan ya kita rubah ya kebiasaannya, Betul. kita rubah pelan-pelan. Ada keterbatasan yang kita juga harus paham di diri Betul. kita ya dok ya. Betul. Termasuk menjaga tuh makan biar nggak panas terus kedingin gitu-gitu, ternyata bisa berpengaruh terhadap Betul. kesehatan gigi. Iya. Ya dok. Iya, betul. Terus kalau biasanya untuk usia-usia lanjut nih dok, kegawat daruratan seperti apa yang sering banget ditemukan dokter? Usia lanjut ya biasanya itu ya, gusinya berdarah kalau dia makan, atau kadang-kadang tidur aja dia berdarah gitu gusinya gitu. Terus ya dia konsultasi dengan kita ya memang gula darahnya ternyata tinggi gitu. Lalu atau bisa juga pemakaian gigi palsu, gigi tiruan yang sudah terlalu lama. Itu juga berpengaruh dok. Bisa. Maksimal kalau untuk penggunaan gigi palsu itu Ya tidak bisa kita kondisikan dengan beberapa tahunnya gitu ya, tapi kalau bisa ya dicek aja gitu. Maksudnya kalau dia sudah merasa tidak nyaman pasti ada sesuatu kan. Iya. Gitu aja sih. Karena kan dia udah ngerasa nggak nyaman, entar dulu deh, sayang nih, entar dulu deh gitu ya. Jadi kalau bisa untuk yang usia lanjut ya seperti biasanya keluhannya di situ. Ada gigi palsu misalnya yang sudah terlalu lama dipakai, akhirnya mungkin pembersihannya kurang, atau namanya rongga jaringan penyangga giginya sudah berubah, makin lama kan makin kisut ya, Iya. makin mengecil. Yang dulunya mungkin posisinya dia pas gigi palsunya, sekarang tidak ternyata pas. Akhirnya kan kalau dia ngunyah pasti keteken semua kan di gusinya itu, ya, sakit gitu. Akhirnya bisa kadang-kadang berdarah atau sariawan terus menerus gitu. Iya. Nah, Gitu. jadi ini yang menyebabkan jangan ragu-ragu untuk datang ke dokter gigi. Iya, Nah, betul. tadi dokter sudah menjelaskan, dokter di Poligigi Primaya Hospital telah menerapkan protokol kesehatannya dok ya, Betul, dan betul. alat-alatnya sudah tersterilisasi, termasuk ruangan-ruangan juga dibatasi juga untuk masuk, nggak boleh terlalu kebanyakan anggota keluarganya, anggota ya. keluarga, kecuali tenaga medis ya dok ya. Iya betul. Nah dok, ini ada pertanyaan lagi nih dok. Ada sahabat Primaya yang bertanya, untuk di Primaya Hospital Bekasi Utara apakah menyediakan layanan untuk panoramik gigi dok? Ada panoramik gigi kan termasuk ronsen gigi ya. Iya. Ada. Kita sudah ada pelayanan panoramik gigi ya. Siap Iya. dokter. Kalau untuk ini dok, kasus anak-anak kegawat daruratan gigi
selain mungkin kecelakaan, biasanya apakah ada lagi dok kayak contoh nih gigi, mungkin kalau anak-anak itu kan masih gigi susu, kadang kalau enggak ini ya giginya suka udah pada terkikis semua gitu. Ya itu juga banyak. Sampai bisa menyebabkan gusinya menjadi bengkak ya karena ya itu awal mulanya dari karies gigi sebenarnya, itu karies dari karies gigi. Tahu-tahu pasien datang, dok ini anak saya nih gusinya bengkak dok gitu kan, gede banget, malah sebelumnya kayak ada lentingan nanah gitu ya. Betul. Terus itu memang sudah jelas dari infeksi dari giginya, karena udah terlalu lama berlubang, kita tidak rawat, dibiarkan saja, dipikir mungkin hanya harus anak-anak gitu ya. Dan ini hanya anak-anak juga copot biasanya gitu kan. Nah itu lama-kelamaan bisa menyebabkan seperti itu. Baik, mungkin bisa dibantu dok tips-tipsnya untuk orang tua di rumah, bagaimana cara kalau seumpama nih gigi anak mengalami masalah, seharusnya harus gimana gitu. Seperti kayak ya mungkin sekarang ini ya kalau bisa dikurang-kurangi dulu lah yang manis-manis ya. Manis-manis, apalagi anak kecil pasti kan aduh permen, coklat. Iya, udah pasti, saya juga anak saya juga begitu. Maunya permen, coklat, es krim ya kan. Nah itu coba kita yang bisa membatasi anak untuk kesehatannya dia kan ya. Jadi diberitahu, dinasihati untuk dikurangi gula-gulanya seperti itu. Lalu gosok gigi terutama terutama diperhatikan caranya dia menggosok gigi dan sudah betul belum dia membersihkan giginya gitu. Lalu mungkin bisa juga kalau kita habis makan yang manis-manis ya dikumur aja, kumur mau air hangat lebih bagus ya, atau air biasa yang penting berkumur. Tapi kalau untuk anak kecil sendiri kan tadi kalau untuk dewasa bisa menggunakan Providon iodin ya dok ya. Kalau anak kecil sendiri apakah ada perbedaan dok, mengingat usia tidak boleh memasukkan kayak betadine ke dalam mulut begitu? Untuk anak-anak yang belum bisa berkumur terutama ya, kalau kita memang ingin menjaga kebersihan mulutnya apalagi di masa pandemi COVID ini ya, betadine itu bisa kita Providon iodin itu bisa kita taruh di kasa ya, kita celupkan di kasa, lalu kita oleskan di permukaan giginya, dioleskan aja gitu di dalam mulutnya, ya kan? Jadi kayak di swab gitu ya dok ya? Kayak itu di giginya, di lidahnya, di gusinya gitu, nanti baru dia ini aja kan karena nggak terlalu banyak karena kita kan hanya mengusapkan aja di permukaannya aja gitu. Dan juga mengusapnya kan pakai kasa itu lebih lembut ya dok ya, daripada takutnya nanti melukai, mungkin bisa alternatifnya pakai kasa biar nggak terlalu kasar. Oke dokter, ini ada pertanyaan lagi dok dari akun Instagram Permatasari 5658. Dok, kalau gigi sakit tapi kan nggak boleh periksa gigi pandemi ini. Nah dok, mungkin dibantu jelaskan lagi, tadi kita sudah bahas. Mungkin ada saran-saran dokter gimana nih dok, giginya udah sakit banget nih gitu. Jadi kalau misalnya bisa juga kita dicoba dulu mbaknya minum obat paracetamol jenis apapun, yang jenisnya paracetamol. Apabila tidak berkurang malah tambah sakit, misalnya dok saya udah minum misalnya udah dosisnya sekian tapi nggak sembuh-sembuh nih dok ya, mau nggak mau harus ketemu kita deh. Betul. Iya, harus ketemu kita ya, karena memang ada beberapa kasus nggak bisa kita tangani hanya dengan minum obat. Ternyata gitu, harus takutnya tadi ya dok ya ada perdarahan pada gusi, terus lama-lama nanti menjadi bengkak kan kalau di kita tahan terus, lama-lama bisa jadi bengkak, nanti malah bahaya. Siap dokter, terima kasih ya dok ya atas saran-sarannya. Nah kami informasikan petugas medis maupun non medis yang bertugas di Primaya Hospital telah menjalani screening COVID-19 dan menggunakan APD ya dok ya, sesuai dengan area kerjanya masing-masing. Serta kami juga berkomitmen untuk selalu melakukan pembersihan pada seluruh alat kesehatan. Jadi teman-teman yang mau berobat ke poli gigi ataupun ke poli-poli yang lain, silahkan, kita sudah menerapkan protokol kesehatan
Dan juga di area rumah sakit kita sudah disinfektan dengan bertujuan untuk mencegah penularan COVID-19 dari pasien ke petugas kami maupun sebaliknya. Nah, Primaya Hospital tetap aman dan terpercaya. Nah, dokter, ini kan kita selama masa pandemi COVID ini ada layanan untuk telemedicine ya dok ya, telekonsultasi. Iya. Kalau dokter Palmita sendiri, apakah ada dok untuk layanan tersebut di Poli? Iya ada. Melayani ya dok ya? Melayani juga ya. Untuk jadwal dokter Palmita setiap hari apa aja dok? Saya Mungkin ada hari sahabat-sahabat Primaya mau konsultasi. Ya, dalam masa pandemi ini jadi kita hanya buka poli gigi di pagi sampai siang hari. Betul. Nah, untuk jam kerjanya saya ada di hari Rabu yang mau konsultasi dengan saya di hari Rabu, silakan Rabu dari jam 8 sampai jam 2 siang. Baik. Atau mau datang langsung ke Rumah Sakit Primaya Bekasi Utara, saya ada juga. Siap, dokter ada standby ya dok ya, nanti di hari Rabu. Hari Rabu dan ya. juga melayani untuk telekonsultasi bagi Betul. teman-teman sahabat Primaya yang udah mengalami keluhan gigi sakit, terus bingung kira-kira gimana ya kalau memang tidak memungkinkan lagi di luar kota, terus pengen telemedicine atau telekonsultasi, yuk silahkan. Kita ada telekonsultasi juga. Untuk nomor telekonsultasi bisa melalui pendaftaran by WA di 0821 1676 9289. Nah dokter, terakhir di 5 menit sebelum kita closing dok, boleh minta kesimpulan sebelum kita pamit, kira-kira dari tema yang sudah kita bawakan tadi, saran-sarannya pada sahabat-sahabat Prima yang ada di rumah? Jadi ada beberapa kasus kegawat daruratan medik dalam tindakan kedokteran gigi ini memang harus ketemu dengan atau berangkat ke rumah sakit untuk dilakukan tindakan gitu ya. Seperti perdarahan, trauma, fraktur gigi, pembengkakan atau sakit yang tidak kunjung reda gitu. Jangan khawatir untuk keamanan, insya Allah semua sudah kita sterilkan seperti tadi diceritakan, sudah sesuai protokol kesehatan ya, dengan APD level 3, ruangan sudah disteril, alat steril, semua insya Allah kita aman ke rumah sakit ya. Ya dokter, terima kasih ya dok ya atas materi-materi dan juga tadi sahabat-sahabat Primaya yang sudah bertanya sudah dijawab dengan baik. Semoga menjadi manfaat ya dok ya. Nah, saya ulangi lagi untuk telemedicine dengan dokter silakan menghubungi melalui WA di 0857 8112 5095. Saya ulangi kembali, untuk telemedicine dengan dokter silakan menghubungi kami melalui WA di 0857 8112 5095. Primaya Hospital, here for you. Makasih.